warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman penonton setia di channel, pada kesempatan malam hari ini episode kali ini kita akan bincang santai ya Dida ya. Betul sekali. Dan tentunya untuk para penonton di channel stay tune terus di channel kita. Dan tamu spesial kita ngobrol santai siapa Dida? Ya kali ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Fitsil Channel kehadiran sosok tokoh yang luar biasa di Dusun Gambiran. Ya mungkin Dusun Gambiran sudah tahu ini kita kenalkan itu Bapak Judi. Bagaimana Pak Judi? Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga pada teman-teman dan pemirsa channel channel. Jadi untuk malam hari ini kita akan memberikan bincang santai ya. Kembali kita ke channel kita adalah konten hiburan dan informasi. Dan pada kesempatan kali ini kita ke channel atau ke informasinya. Betul sekali. Dan tentunya informasi yang positif. Betul sekali. Oke, kita sebelum bincang-bincang santai kita nikmati. Monggo Pak Judi. Ya, siap. Ini Bismillah. Ya, oke kita lanjutkan. Ini suasananya santai saja. Betul sekali. Kita memang segmen kali ini yaitu informasi yang positif. Tadi kita ada beberapa pertanyaan ya tentunya yang akan kita siapkan pertanyaan yang menarik untuk tentunya kemajuan Dusun Gambiran. Betul sekali. Oke Pak Judi, sebelumnya terima kasih atas kedatangannya di studio kita. Iya. Dan pada malam hari ini menyempatkan diri di tengah kesibukan beliau. Betul sekali. Ya, di sini ada beberapa hal yang kita bincangkan tentang Dusun Gambiran tentunya. Dan ada satu pertanyaan, 2, 3, 4 ya. Ada 4 pertanyaan yang mungkin bisa kita obrolkan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin bukan dijawab ya, tapi diobrolkan. Diobrolkan. Ini kesannya bukan pertanyaan, tapi kayak seperti apa ya? Diskusikan bersama-sama. Seperti itu. Oke, ini yang pertama, bagaimana gambaran Dusun Gambiran saat ini? Mungkin menurut Bapak Judi, bagaimana gambaran Dusun Gambiran saat ini? Mungkin meliputi perkembangan atau apa organisasinya para pemuda. Ya baik. Jadi kalau menurut saya, jadi kali ini saya yang untuk menyampaikan obrolan bersama mas-mas. Ya. Tapi kapasitas saya ini harus jelas juga. Oh jadi saya sebagai warga Padukuhan atau Dusun Gambiran. Warga biasa, jadi nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa, hanya sebagai warga biasa yang mungkin kadang dinilai oleh bagian masyarakat itu mungkin terlalu banyak vokalnya itu terlalu banyak mengkritisi dan lain sebagainya. Namun insya Allah saya kira bermanfaat lah ya untuk kita bersama. Perihal bagaimana kondisi Gambiran saat ini juga kayaknya masih seperti dulu, masih biasa-biasa saja. Namun ada yang perlu digarisbawahi gitu. Memang ada hal atau sisi-sisi dari Padukuhan ini yang dari masyarakatnya yang sudah banyak kemajuannya, kekompakannya ya. Seperti di sektor ekonomi sekarang sudah sejak lama ya itu adanya bengkel Mas industri industri AMT itu ada pabrik batako, ada macam-macam. Tapi harus ingat bahwa sejak dulu Gambiran itu memang tingkat ekonominya dalam artian ikhtiarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun terkenal taninya itu sudah bagus sejak bapak-bapak simbah dulu. Seperti tani tetapi sudah terbiasa ke pasar. Jadi hasil panennya itu bawa ke pasar sendiri itu sejak simbah dulu seperti itu. Jadi tradisinya sudah bagus. Dari sektor pendidikannya alhamdulillah. Sektor pendidikan ada TK Hidroplon yang di Gambiran. Muridnya saja sekarang sudah 62, luar biasa. Taman pengasuhan anaknya sudah 18. Kemudian ada madrasah diniyah juga, madrasah di Madin. Madin di tempat saya itu alhamdulillah itu kalau berangkat semua santrinya itu ada
kalau 35 anak santri saja ada. Ada ya? Ya, kemudian belum TPA-nya itu di Al Hidayah, di Al Ikhlas ya. Juga semuanya jalan. Jadi alhamdulillah dari sektor pendidikan ya, bidang itu sudah naiklah dari yang dulu, termasuk siarnya, nama baiknya dari lembaga-lembaga itu juga mengangkat nama baik Gambiran. Kalau sektor budayanya juga yang sangat menonjol, budayanya juga sangat bagus. Ketika ada orang wafat, ini yang membuat yang menyiapkan kuburannya sana, RT-an itu. Jadi giliran itu sudah jalan bagus ya. Jalan bagus. Ya, kalau ada resepsi pernikahan, meskipun suami istrinya mantennya itu hanya satu RT, tapi resepsinya tetap meriah. Karena apa? Karena yang andikan yang punya hajatan itu orang RT 25 umpama, yang memeriahkan yang RT 27 28 itu memeriahkan hajatannya semua. Itu meskipun pernikahannya itu hanya satu RT, suami istri atau temanten putra putrinya satu RT, tetapi acaranya tetap dari segi budaya dan juga pendidikan pendidikan. Ada sektor-sektor yang lain juga, termasuk Karang Tarunanya ya. Karang Tarunanya ini sudah gebrakannya luar biasa ya, alhamdulillah. Habis ganti periode kepengurusan hanya didominasi oleh adik-adik yang masih remaja. Iya. Tapi ya harus terus yang namanya generasi muda itu harus berani tampil di depan untuk memimpin apa yang dirasa padukuhan kita itu kurang di mana. Umpama kemarin babat-babat dari pohon-pohon yang menjulang ke jalan. Ya karena jalan tor rabat ini kalau di bawah pepohonan rindang itu kan ngelumut, jadi licin sekali nanti. Maka harus dibuka juga itu biar kepanasan, biar tidak mengelumut. Termasuk ini jalan trotoarnya dibabati, kerja bakti. Ya apa-apa, bagus sekali Mas. Teruskan saja itu. Terima kasih untuk motivasi tadi tentang perkembangan saat ini. Mungkin kalau kita garis bawahi dari sektor pendidikan dan juga Karang Taruna yang mengalami perkembangan yang bagus. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaannya juga. Ya, untuk pertanyaan yang kedua ini mungkin apa langkah yang dibutuhkan Dusun Gambiran, Pak Sudi? Menurut Pak Sudi itu langkah apa ya untuk membuat Dusun Gambiran lebih bagus lagi, lebih maju lagi? Ya dari sekarang yang harus disiapkan itu ya kalau bisa itu, tapi ini roda tidak bermaksud ngomong tetapi yang namanya menyiapkan kader, itu harus disasi ya. Berarti orang yang paling bijaksana, pemimpin yang paling bijaksana itu pasti yang dipikirkan itu penerusnya. Jadi nggak mau sepandai apapun, sehebat apapun pemimpin, kalau tidak memikirkan penerusnya saya siapa, itu atau tidak menyiapkan penerusnya itu siapa yang lebih dari saya, itu akan menyiapkan tetapi nggak bisa lebih dari saya, itu bukan pemimpin yang bijak. Jadi pemimpin yang bijak itu pasti menyiapkan kader. Kader yang ada di tingkat dusun atau padukuhan itu apa ya, kita tahu dari kader kader kesehatan, banyak kader RT, kader RW, kader LPMP, termasuk kader Karang Taruna pun kalau perlu disiapkan sejak ini. Jadi kalau pemimpin yang bijak itu pasti menyiapkan kader. Jadi sudah mempersiapkan penggantinya besok. Besok ketika yang lebih baik harapannya. Kalau sekedar pasti ada yang meneruskan, pasti ada. Tetapi ketika adanya itu tidak disiapkan, itu adanya nanti jangan-jangan karbitan. Jadi jangan-jangan belum matang, jangan-jangan belum siap. Jadi harus dipersiapkan itu akan lebih baik nanti hasilnya. Akan lebih baik. Begitu kalau pengamatan saya ya. Karena nanti itu menyiapkan kader itu setidaknya ada sebuah proses pendidikan. Ada proses pendidikan. Ya dalam hal berorganisasi, dalam hal
berorganisasi luas ya, Iya. ada tentang administrasi, ada tentang kepemimpinan, manajemen, aduh itu banyak sekali, luas sekali. ya. Semoga menginspirasi apa yang luar biasa ya. disampaikan oleh Bapak Judi. Langkah demi langkah Dusun Gambiran menuju yang lebih baik. Tujuan kita mengundang Bapak Judi memang ada langkah semacam itu yang kita harapkan. Kalau sekedar siapa yang mau itu banyak Mas, yang mau. Tetapi mereka yang siap itu yang kadang sulit. Apalagi kalau siapnya itu butuh persyaratan tentang kader atau calon pemimpin yang kreatif. Nah, ini ya. kreatif itu sekarang jadi langka. Jadi itu antara yang dipersiapkan dengan dipersiapkan pasti beda. Dia kreativitasnya dan dia mengalir alami, dia memimpin juga biasa dan terasa ringan. Apalagi mendidik tentang keikhlasan atau ketulusan itu sulit dibuat mendadak, itu sulit buat apalagi sulit. Memang tidak ada kata terlambat. Betul. Sekarang mungkin bisa dipersiapkan dan semoga apa yang disampaikan tadi benar-benar menginspirasi. Betul. Khususnya Dusun Gambiran. Ya, luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, kita menuju obrolan selanjutnya ya, mungkin lebih tepat ya. Ini apakah harapan dari seorang Bapak Judi untuk kemajuan, bukan kemajuan ya, untuk Dusun Gambiran pada umumnya? Harapan pada umumnya ya. Apa nih? Jadi ini keseluruhan ya. Iya, keseluruhan. Ya meskipun masih normatif ya, jadi pentingnya mari kita bersama-sama mungkin ya. bersama-sama tetap rukun, tetap kompak ya. Walaupun kadang-kala itu kan banyak di sana sini itu banyak kekurangan ya, tapi apabila kita semua masih mau berinisiasi, apalagi mau berkumpul, berdiskusi dengan teman-teman, dengan saudara, itu apalagi kumpul sesama warga ke Gambiran untuk mencari solusi. Karang Taruna demikian juga sering-sering kumpul, kan munculnya ide-ide itu karena kumpul. Karena kita memang bersama ya, belum kumpul bertemu, sering bertemu. Kalau nggak sering bertemu, walaupun punya ide tapi tidak dikemukakan itu sia-sia saja. Ketika sendiri. Jadi ya kita kalau yang agamis itu karena ada sifat ujub ya, ujub itu apa ya, ujub itu penggumuni awake dhewe dengan dirinya sendiri. penggumuni awake dhewe. Kok ya gumun awake dhewe. Jadi pinter iki guru hanya sampai di hati, hanya dibawa, hanya sampai di pikirannya, hanya mungkin kalau ujub karena kekayaannya ya hanya kekayaannya seakan-akan miliknya, hanya dirasakan dinikmati, bermanfaatannya kurang lainnya kadang kalau ujub itu kalau dikeluarkan itu jadi sombong. Arahnya ke sombong. Tapi itu juga sudah merusak, membinasakan, istilah hadis Rasulullah itu membinasakan kita. Jadi tidak bermaksud ke arah itu, tidak ke arah ujub. Tetapi berdiskusi itu tetap bertemu, kemudian saling mengeluarkan pendapat, meskipun hanya berawal dari ngobrolan ya. Seperti ini mungkin ya. Lebih mendapat karena komunikasi kita, saling komunikasi itu aja ya. Apalagi remaja. Iya, itu yang lebih remaja itu kadang terlalu asik dengan gadgetnya sendiri, HP-nya sendiri. Kadang lupa bertemu sama teman. Maka ada istilah HP itu mendekatkan yang jauh, tetapi justru malah menjauhkan yang dekat ya. Jangan sampai jangan sampai. Jadi saya setuju dengan Risma Al-Quran ya, apa remaja Muslim Al-Quran itu. Kemarin waktu sering pertemuan itu bertemu terus HP ditumpuk di tengah semua. Akan lebih fokus. Dia bertemu sama temennya, ngobrol sama temennya. Dan seusianya acara itu aktivitasnya. Mungkin itu salah satu trik ya untuk kita bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Iya, betul. Jadi memang asiknya begitu. Nah, dia awake dhewe kan dolan ning kali, layon ning kali.
Aku karo Jadi, karo Kanadio, karo Supino almarhum. Karo Satyo, Suyadi itu asik, golek jangkrik, golek jungkang, polangnya ngarit ya itu. Tapi di situ ya Kisah histori. masalah itu. Tapi anak-anak sekarang kan enggak. Ya lebih sibuk Bentek, dengan bentek itu serah kenal asing-asing. karena anak-anak sekarang apa itu bentek? Ngerti ya? Game sekarang, TikTok dan sebagainya ya. Generasi sekarang. Ya. Itu ya yang mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Judi, semoga bisa membuat kita benar-benar bisa membuat lebih baik lagi organisasian dan juga kebersamaan kita, kekompakan tadi. Kita kembali ke kompakan di Dusun Gambiran ini. Ya. Oke, next. Ya, ini untuk obrolan terakhir kita ya, ending kita. Ini menurut Pak Judi itu mungkin punya saran dan masukan untuk Dusun Gambiran ya. Ini pamungkas kita, obrolan pamungkas kita mungkin kesimpulan mungkin ya. Kesimpulan. Saran masukan ya untuk Dusun Gambiran ke depannya agar lebih baik lagi. Ya kalau di sisi pembangunannya memang kita itu terlambat. Ruang fisik ya maksudnya. Fisik ya. Seperti di Gambiran terutama timur Sungai itu seakan-akan terisolir, terisolir ketika ada banjir atau hujan lebat. Belum punya jembatan. Belum punya jembatan. Kalau aku ada jembatan kecil seperti itu, airnya meluap ke atas. Kalau dulu sudah bagus itu. Bagus ya. Tapi ketika sekarang ini orang yang mau ke Gambiran itu banyak. Itu kan dari anak TK, madrasah, sama taman pengasuhan anak itu kalau diantar saja itu setiap pagi itu ada, kalau mengatanya pakai motor itu saja hampir 100 motor yang masuk. Jadi semakin ramai itu. Siangnya, sorenya itu semakin, tapi kita masih terisolir. Kalau lewat di Dorowetan juga sama saja itu. Lewat Pace sama itu kita masih terisolir. Untuk akses ya jalan sampai jembatan itu ya kita itu masih pinginnya memiliki harapannya, pengen memiliki jalannya itu yang cor juga masih sangat terbatas. Untuk akses memang masih sangat tertinggal mungkin. Apalagi kalau itu bisa mengurusi saja sudah alhamdulillah ya. Jadi itu kadang kanan kirinya rumput Kalau dulu ada itu gerakan itu golek jalan bersih ya, golek jalan padang. Dulu pernah di jalan padang juga ya. Dulu pernah. Kalau dipertahankan itu juga bagus ya Mas. Artinya dalam 1 pekan 7 hari kita hanya minta 1 jam ibu atau ayah atau anak yang sudah dewasa ke jalan. Di depannya saja, di depan rumahnya atau samping rumahnya. Bisa ada sampah. Berarti kita kompak. Hari apa? Atau atau sebisanya lah. Kalau tidak bisa Ahad pagi atau enggak bisa Jumat pagi. Jumat pagi sudah kompak kita Jumat pagi. Ketika enggak bisa gantinya apalah. Gantinya yang umpama saya Jumat itu saya punya tugas kewajiban kerja umpama. Bisa saya gantikan Ahad paginya. Atau Sabtu paginya atau ketika pagi enggak bisa sorenya. Jadi enggak usah jauh-jauh di depan rumahnya saja sampainya itu sudah membantu sekali. Tapi kan itu tidak diteruskan. Mungkin dari obrolan ini insya Allah itu kalau membangkitkan kembali. Harapan yang paling penting kalau diambilkan saya kira itu. Satu lagi harapan saya kaitannya dengan kekurangannya saja kekurangan saja. Itu kita itu tentang budaya, tapi khususnya tidak ke budaya jauh-jauh atau berat-berat enggak, yang ringan-ringan saja. Generasi mudanya itu menguasai basa Jawa. Jadi orang pidato lah, MC saja. Tapi kekurangan ya ini. Iya, ngaji yo nganggo bahasa Indonesia. Ya orang enggak apa-apa, boleh. Tetapi ketika bicara tentang budaya, kayaknya itu wong Jawa kelengan Jawa ini. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus generasi muda harus ada lah. Jangan semua juga, semua nanti enggak terlalu terlalu memaksa ya. Jadi dari Karangtengah jumlah Karangtengah pinten Mas? 50 mungkin ada wong 10 sing iso MC Jawa saja sudah lumayan. Insyaallah kita untuk PR besok pertemuan ya mungkin ya. Jadi ketika
kita masrah kemanten, ngelamar, atur panampi. Kadang orang meninggal juga belum ada ya. Orang meninggal itu kalau ngapun kalau Pak Sarijan pas kebetulan nggak bisa, saya nggak bisa. Generasinya pakai bahasa Indonesia. Bener. Apa yo kelakon anu apa cara pangurus tining loyo kayak nganggo basa Indonesia. Ngomong-ngomong ganjiran. Bener itu ya. Jadi ada generasi yang penerus benar-benar. Tapi alhamdulillah kalau imam taraweh itu ya sudah lumayan. Wes. Paling satu imam di Ngambiran ini kebagian hanya satu kali, dua kali itu karena saking banyaknya. Kultum juga alhamdulillah, khotbah Jumat juga sudah alhamdulillah. Tetapi ketika itu tadi bicara budaya kayak padahal ini budaya mungkin bukan yang jauh itu tadi ya, budaya yang jauh, bukan yang berat, yang memang budaya kita itu sebenarnya kita menyampaikan dalam bahasa Jawa itu benar-benar belum ada mungkin ya untuk generasi yang itu baru. Saya itu dengan anak saya karena dia putri toh, jadi kita tetap dia apa sih? Tetap dia itu belum berani. Tuh taruna ya. Yang putra saja. Terima kasih ya Bapak Judi ya. Semoga obrolan kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menginspirasi sesuai tagline kita ya. Konten hiburan dan informasi yang memberikan manfaat tentunya untuk Dusun Gambiran khususnya dan membawa kemajuan ya, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Betul, itu harapan kita ya. Langsung saja untuk mengakhiri episode kali ini silakan akhir kata kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan semoga apa yang kita obrolkan bersama Bapak Judi bersama Digital Channel bermanfaat untuk Dusun Gambiran khususnya. Ya, amin. Ya, kita akhiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Judi.